Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel saya, Pak Sutri Genit lagi. Di video kali ini kita akan mereview Super Bidamen, teman-teman. Wow, Super Bidamen ya. Super Bidamen itu merupakan generasi awal Bidamen atau Bidamen yang pertama muncul yang ada di dunia ini itu Super Bidamen. Nama Bidamennya adalah Flash Wyvern. Nah, ini merupakan kepunyaan si tokoh pendamping karakter utama yang namanya Ganma. Penasaran kan Bidamennya kayak apa? Langsung aja subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Terus tekan tombol like jika suka. Nek nggak suka ya terserah kalian sih. Oke, langsung aja ke videonya. Tapi seperti biasa kita intro dulu. Seperti biasa kita akan perkenalan dulu ya dari part-partnya. Yang pertama adalah part kaki. Terus part yang kedua adalah part bodi atas, ini namanya karena ini tuh bidamennya panjang ya, panjang, dan bodinya ada dua, atas sama bawah. Ini bodi atasnya. Terus yang part selanjutnya adalah bodi bawah. Kalau ada atas ada bawah. Asik, maaf garing. Dan ada dua gimmick di bidamen ini, bagus banget pokoknya. Ini ada handle-nya, gripnya ya teman-teman ya. Model bidamen itu one hand, jadi pakai satu tangan dah cukup. Ini part bahunya ada cenil-cenil hitamnya, itu buat nempelin sayapnya teman-teman. Jadi bidamen ini juga punya sayap ya, sayap yang cendek sih, nggak panjang-panjang banget. Nah ini dia sayapnya, ada dua, kanan sama kiri ya teman-teman ya. Nek satu tok nanti nggak bisa terbang. Terus lanjut ke part selanjutnya adalah apa ini namanya, magazin. Ada magazin tambahan yang muat 3 kelereng aja sih, tapi nggak kepake. Nanti kenapa aku jelasin nggak kepake nanti. Maksudnya nggak kepake itu fungsinya nggak terlalu mendukung magazin ini. Terus ada ini barrelnya, jadi bidamen ini punya barrel ya, barrel yang terpisah. Terus ini kepalanya atau dasnya, kepalanya itu bentuknya kayak naga ya teman-teman ya. Wow, namanya juga Wyvern ya, Wyvern kan naga. Terus part selanjutnya adalah ini pengunci di kepalan tangannya ya teman-temannya, ada kecil banget. Hati-hati nih teman-teman punya bidamen ini, dijaga jangan sampai hilang soalnya susah carinya. Terus ada part apa ini, paku-pakunya. Jadi model bidamen ini itu pakai paku sama ada murnya ya. Dan murnya ini juga jangan sampai hilang nih teman-teman punya, ini carinya sulit, walaupun 3D pin bisa tapi kan nggak puas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke part selanjutnya. Ini ada part yang namanya apa ini, pegas ya, pegas kecil 2. Ini aku tambahin sendiri. Nek kalian beli Flash Wyvern tuh nggak dapat pegas, tapi karena aku punya pegas tambahan, aku tambahin pegasnya ke bidamen ini biar keren nanti, biar mendukung gimmicknya. Terus ada kuncinya, kalian butuh kunci, bener butuh kunci buat ngerangkai bidamen ini ya teman-teman ya. Terus ini ada gearnya itu buat mendukung All-Stroke Strike System atau ASS ya teman-teman ya. ASS itu salah satu gimmick yang ada di bidamen ini, bentuknya kayak gini ya. Ini adalah core-nya ya. ASS itu namanya All-Stroke Strike System ya. Jadi maksudnya ini nek triggernya ditekan, dengan otomatis handle sama holdpadnya mundur ke belakang. Jadi kayak ceduk gitu ya teman, buat rapid enak banget ini bidamen. Dan core yang dipakai itu round core ya. Round core itu holdpadnya mengelilingi kerengnya ya teman-teman ya, sehingga membuat power lebih gede tapi bukan drive, nggak bisa drive. Oke, langsung aja kita rangkai All-Stroke Strike sistemnya dulu ya, atau ASS nya dulu ya teman-teman ya. Oke, dan udah jadi All-Stroke Strike sistemnya atau ASS-nya ya teman-teman. Ini yang seperti aku bilang di awal tadi, nek kita tekan triggernya, holdpadnya mundur. Jadi trigger nembak kelereng dan holdpadnya mundur narik kelereng, sehingga kelereng yang dikeluarkan dari bidamen itu luar biasa kenceng dan akurat. Kenapa akurat? Karena bidamen itu punya barrel ya teman-teman ya. Bidamen itu punya barrel sekaligus
handlingnya mantep banget karena di bodi bawahnya itu udah ada stabilizernya, jadi mau dipasang magazin model apapun tuh udah cocok lah dan udah klop. Nah, ini dah nilai plus dari Bidamen itu enak banget, handlingnya enak. Nah, gimmicknya ada dua ya. Ini gimmick yang pertama aku jelasin, All Stroke Strike System atau ASS nya. Oke, setelah kita merangkai ASS nya, sekarang kita akan merangkai keseluruhan Bidamen ini teman-teman, karena ya biar keren aja, maksud yang dirangkai cuma ASS nya aja. Kita mulai dari tangan ya teman-teman ya. Tangannya ini tuh kita masukkan ke bodi atas dulu. Kedua tangannya langsung aja di bodi atasnya. Kita yang pertama mau fokus ngerangkai bodinya dulu ya teman-teman ya, soalnya bodinya itu gede banget. Jangan lupa kita pasang sayapnya teman-teman agar bisa terbang. Nah, ini gimmick yang kedua itu di sayapnya ya teman-teman. Nanti aku jelasin ke teman-teman semua kenapa sayapnya itu bisa jadi gimmick ya teman-teman ya. Gimmick ya, bukan mimik, beda. Gimmick pakai G bukan mimik. Nek mimik beda meneh. Oke, langsung aja kembali ke topik. Setelah kita pasang kedua sayapnya, kita harus menggabungkan antara bodi bawah dan bodi atasnya ya teman-teman ya. Dan pastikan tuh saat kita memasang bodi bawah dan atas tuh tuas yang untuk menahan sayapnya tuh terpasang di lubang yang benar. Karena kalau nggak benar masangnya dan kita paksain itu patah teman-teman. Soalnya ini udah ya plastik tuas ya teman-teman ya, dari 1993 boy apa berapa lupa aku. Nah, hati-hati saat memasang ini ya teman-teman ya. Nah, kita pastikan dulu krep-krepnya, kita pijit-pijit gitu. Setelah udah krep, kita pasang handle-nya ya teman-teman ya. Handle-nya itu untuk memegang Bidamen ini agar lebih enak lagi gitu teman-teman. Sebelum itu kita pasang dulu apa baut-bautnya ya, agar bodinya lebih kencang. Nah, setelah selesai memasang semua skrupnya, kita memasang handle-nya teman-teman. Handle ini handle-nya tuh gede banget dan enak banget dipegang pakai satu tangan ini Bidamen. Emang nek si Wyvern tuh sama kayak Chrome Eleven ya. Nek teman-teman belum lihat Chrome Eleven itu pakainya satu tangan aja buat ngoperasin ini Bidamen ya teman-teman ya. Satu lagi tangan nembak, yang satunya lagi tangannya bisa ngisi peluru gitu teman-teman. Nah, ini dia fungsinya pair tadi itu untuk itu ya teman-temannya, untuk membuat whole part yang menahan whole part itu turun. Oke, dan sekarang udah jadi.
Nah, sekarang kita tes di brake bumper ya teman-teman ya. Ada satu kendala, kita bahas minusnya dulu. Kendalanya itu karena power bedamin itu terlalu kuat ya teman-teman ya. Walaupun ada ekstra magazin seperti aku yang bilang tadi, dimasukkan ke sini waktu kita ngelut lebih dari satu kelereng, saat kita tembakan itu tuh kelereng yang lain keluar. Maka dari itu kita mainnya tuh di brake bumper ini tuh kita taruh 2 atau 3 kelereng lalu kita tutup pakai tangan. Kalau enggak, alternatif yang kedua kita isinya pelurunya satu persatu gitu teman-teman ya. Maklum karena emang powernya tuh bagus banget ini. Power dapat, akurasi dapat, pegangannya juga enak, stabilizer juga oke. Pokoknya tipe-tipe perfect Bedaman tuh kayak gini teman-teman. Yang aku suka tuh triggernya ya, emang kenceng sih ya. Walaupun kita pakai satu tangan ya teman-teman ya, tapi triggernya itu kenceng teman-teman. Walaupun nggak bisa drive shoot nggak apa-apa, ini powernya udah lebih dari cukup sih nih buat main brake bumper atau main hoki gitu teman-teman. Dan teman-teman lihat ini Bedaman ya, waktu kita tekan gimmicknya itu emang jadi setiap kita gimana sih ngomongnya ya, setiap kita nekan trigger tuh gimmicknya keluar. Jadi gimmicknya dibuat untuk bukan untuk jurus ya, tapi itu untuk apa ya, kalau Combat Saber kan gimmicknya untuk jurus. Nek Bedaman itu gimmicknya ya untuk nembak biasa kayak gini. Ini memang benar-benar mempermudah cara main sih ya, menurutku sih ya teman-teman. Nggak usah ribet, tinggal kepakan sayapnya, penahan hotpadnya mundur, jegrek, nambah power, kita main pakai satu tangan bisa tuh. Keren lah ini Bedaman itu tipe-tipe perfect dan pantas harganya mahal ya teman-teman ya, karena emang barangnya udah nggak diproduksi dan buat main ini Bedaman tuh enak banget. Oke, sekian dulu teman-teman, makasih udah main waktu buat nonton video ini. Jika ada salah kata aku mohon maaf ya teman-teman ya, atau kata-kataku yang bikin kalian gak nyaman, dan makasih banget bagi yang udah subscribe ya. Saat ini aku masih cuma bisa doain yang terbaik buat kalian aja. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.